perkara-perkara yang bisa menutup pintu rizki. Yang pertama apa? Kasratun naum, kebanyakan tidur. Kerjaannya tidur mulu. Habis subuh tidur, bangun-bangun dur johor. Makan salat zuhur tidur lagi, bangun-bangun dur asar. Naudzubillah ya. Kebanyakan tidur. Yang kedua apa? Maaf kalau nggak sopan. Wal aklu wasyurbu junuban. Maaf ibu ya. Makan minum setelah junub. Junub itu suami istri bercampur. Paham ya? Maaf. Ibu sama suami bercampur nih malam. Terus ibu lapar, suami lapar. Nyendok aja nasi itu sama lauknya, main makan aja. Itu jangan. Kalaupun enggak mandi dulu karena merasa dingin, minimal wudu. Jangan dibiasain tuh. Setelah bercampur langsung makan. Itu bisa menutup pintu rizki. Ini kenapa ibu bengong aja? Yang ketiga apa? Wakan sulbait fil lail. Nyapu rumah malam-malam. Bukannya benar lagi ibu ya pamali itu berarti dilarang. Kalau bahasa agamanya dilarang. Kecuali begini. Ibu Nani malam ini punya acara, ngundang tetangga, ngundang pengajian. Kan pasti ada suguhannya, ada makannya. Terus ustazah makan di rumah. Kan pasti ada sesuatu yang kotor. Itu sih wajib dibersihin karena ada sebab. Ini tidak ada sebab, ibu iseng aja. Nggak ada kerjaan gitu, nyapu gitu ya. Jangan dibiasain nyapu malam-malam gitu. Terus apa lagi? Watarkul kumamah fil bait. Membiarkan sampah berserakan. Ada di ruang tamu, maaf ya, mungkin ada tadi ada teman suami ibu, mungkin dia ngerokok, asbaknya udah puntung rokok, dibiarin aja, bekas makanannya plastiknya dibiarin aja. Jangan begitu, langsung segera dibuang. Satu lagi ibu, kalau ibu makan lauk yang bertulang, seperti ayam kan ada tulangnya, atau mungkin kambing ada tulangnya, itu jangan dibiasain ditaruhnya di tong sampah dalam rumah. Karena kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jin itu salah satu makanan kesukaannya tulang. Jadi kalau ibu taruh di dalam rumah sama aja ngundang gitu. Udah keluarin aja, bungkus, taruh di tong sampah luar rumah. Jangan di dalam rumah. Yang kelima, wal masyu qudamal masayih, berjalan di depan orang tua atau mendahului orang tua. Ibu nanya, Pak Dedi, saya pengen buru-buru. Gampang, kan ada adab. Begitu ibu mau melewati, ibu tengok, ibu atau bapak, maaf ibu, maaf bapak, saya lebih awal. Kalau dia paham agama, mangga silahkan gitu. Jadi harus ada basa-basi. Jangan main selanang selonong aja gitu. Berjalan di depan orang tua. Itu bisa menutup pintu rizki. Terus apalagi ibu? Wal khilal bikulli hasyabah. Sering banget tuh, ngorek-ngorek gigi. Kecuali kalau habis makan, wajar. Ini mah iseng aja gitu. Ambil selilit namanya ibu ya. Jangan dibiasain. Malah, ini bukan kata saya, hadis Nabi. Ibu biasakan bersiwak. Siwak itu bukan sunnah buat laki-laki saja, perempuan juga bagus bersiwak. Kalau orang tua kita dulu kan bersirih. Makanya giginya bagus-bagus. Nah sekarang kalau udah ngaji bersiwak. Punya siwak nggak di rumah? Biasain bersiwak. Kemudian wa ghuslul yadaini bitin, mengusap muka dengan tanah. Itu mah bukan lagi dilarang, kotor itu, nggak ada kerjaan. Ngusap muka dengan tanah.
Terus yang ketujuh, tujuh apa delapan? Delapan. Wal julusu alal atabah. Duduk di depan pintu. Oh. Gak boleh itu. Kecuali, maaf nih, ini masjid nih, jamaah padat penuh. Sehingga mau gak mau dia harus di depan pintu. Yaitu lain. Itu namanya darurat. Jangan iseng-iseng duduk di depan pintu. Orang tua kita sering nyebut, jangan di situ neng, pamali. Nah pamali itu dilarang. Iya. Jodohnya susah, yang kedua orang lewat susah. Iya. Terus apalagi yang kesembilan? Wal wudu fil mabraz. Berwudu, maaf. Yang tempat wudunya di situ ada tempat buang air besarnya. Nah, jadi ibu harus punya keran sendiri. Makanya saya sering bilang gini, orang tua kita, biar kata orang kampung, biar nggak tinggi pendidikannya ibu, tapi apiknya luar biasa urusan begini. Jadi buang air besar lain, untuk wudhu lain. Jangan sampai dicampur sama tempat buang air besar. Pisahin. Kalau rumah ibu model begitu, minta sama suami, wahai suamiku yang tercinta, bikin keran satu di luar. Terus apa lagi ibu? Yang ke-10, wahyadatu saubi ala jasadih. Nih, menjahit baju, bajunya dipakai. Paham nggak? Nggak boleh tuh. Bolong nih di ujung, ambil aja jarum sama benang. Kan enak banget tuh. Nggak boleh. Itu bisa menutup pintu rezeki. Dibuka dulu bajunya, biar apik, berhati-hati. Lagi kadang-kadang suka jarumnya ketusuk ibu ya, ngeri gitu. Terus apa lagi? Yang ke-11, wa tadwipul wajhi bisaub. Ibu habis wudu, ini air wudu di muka, ibu gituin tuh, apa namanya, dielap. Jangan. Kalau bisa air wudu itu jangan dilap, biarin dia kering sendiri. Karena di dalam hadis, ibu berwudu nih, begitu membasuh muka, semua tetesan air wudu dari wajah ibu jatuh bersamaan rontoknya kita punya dosa. Tangan juga sama begitu. Jadi jangan dibiasain dielap, biarin aja, dia kering dengan sendirinya. Awal-awal memang kagok, tapi lama-lama ntar terbiasa. Terus apa lagi? Watarkbul nasil ankabut fil bait, membiarkan sarang laba-laba. Kalau kita apa orang kampung nyebutnya ibu? Sawang. Iya, yang ada di pojok-pojok biasanya tuh. Iya, jangan dibiarin. Kalau dibiarin lama-lama kan makin lebat dia. Pokoknya bebersih itu, harus bersih. Intinya sebenarnya pesan moralnya an-nadzafatu minal iman, harus bersih. Bersih itu ciri orang yang beriman. Dan harusnya orang Islam itu menunjukkan kebersihan dalam segala hal. Ya pakaian, ya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Terus apa lagi ibu? Yang ke-13, watahawun bis sholah. Mengentengkan sholat. Ngenteng-ngentengin sholat. Sholat Johor, baru jam 1. Sholat Johor baru jam 2. Ujung-ujungnya udah masuk asar. Akhirnya dia ninggalin sembahyang. Nggak boleh. Ngentengin sholat itu menutup pintu rizki. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-14, wa itfa'us siraj bin napas. Mematikan lampu dengan ditiup. Makanya kalau cucu ibu ulang tahun nggak usah pakai pasang lilin. Kuenya nggak ngapa-ngapa. Lilinnya kan ibu tahu, lilin itu bakal mau dimatiin. Ngapa ibu nyalain? Iseng aja ya, mau dimatiin nyalain. Jangan ditiup. Kipas saja tuh. Jangan ditiup. Zaman dulu belum ada listrik, pakai lampu semprong namanya. Jangan ditiup. Ini agama ngajarin begitu ya. Nah, yang ke-15 tadi hubungannya tuh. Watarkud du'a li abawain,
meninggalkan berdoa buat orang tua. Itu bisa menutup pintu rezeki. Siapa orang yang tidak pernah berdoa buat orang tuanya, tertutup, terkunci keran rezekinya. Naudzubillah. Makanya maaf ibu jangan marah ya. Kalau berasa ini romannya duit seret amat ya, udah nggak usah pakai nyalain orang. Oh iya, seharian nggak doain orang tua. Sebenarnya makna doa buat kita nih, buat ibu, buat saya. Kalau saya memaknai pribadi, tidak cuma sekedar doain orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia jelas-jelas tuh begitu pentingnya didoain. Karena yang mereka tunggu itu doa yantadiru da'watan min ibnihi, yaitu doa dari anak-anak mereka, dari keluarga dan juga orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang tua masih hidup, wajib juga didoain. Cuman emak kita nggak kenyang cuma doa doang. Paham nggak maksudnya? Tengokin, bawa dah tuh. Iya. Makanya ke rumah orang tua jalannya miring, pulangnya lempeng. Ini kadang-kadang ibu dibalik. Ke rumah orang tua lempeng, jalannya miring. Apaan aja dibawa ya. Sampai kompor gas dibawa. Maaf ibu ya. Ibu, maaf nih. Hadis Nabi yang mulia. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Dalil saya itu aja buat orang tua. Artinya apa? Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, pasti anak-anakmu akan juga berbuat baik kepadamu. Jadi saya nggak perlu maksa-maksa, nak nanti hormatnya sama ayah, nanti sayang sama ayah, sayang sama emak, nggak perlu begitu. Sekarang saya praktekin aja. Kebetulan tinggal ibu. Seminggu minimal 2-3 kali saya tengokin. Nggak cuma nengok, senengin hatinya. Walaupun nggak banyak ngasihnya, ada salam tempel, ajak ngobrol. Kan orang kalau udah tua senangnya diajak ngobrol, gitu. Kalau punya kendaraan, ma ada Margo City tuh, kita makan yuk di Solaria. Tuh, jarang-jarang kan? Iya, zaman dulu dia muda belum ada Solaria, ajak makan Solaria. Gitu, makan bakso bujangan di sebelahnya tuh ya. Macam-macam, pokoknya mumpung masih ada, mumpung orang tua masih sehat, senengin hatinya. Jangan marah ibu, jangan nunggu sakit baru diajak jalan. Masa orang sakit diajak jalan? Nggak masuk akal. Dulu sehatnya ngapain aja tuh. Nah kalau ibu, 3 yang kalau ibu kasih kepada orang ini tapi ikhlas. Ikhlas tuh bahasa Betawinya hati jembar. Plong aja plong, nggak usah mikirin ganti, cukup Allah yang ganti. Ngasih orang tua, garis miring mertua, ngasih anak yatim, yang ketiga ngasih guru, plong aja, nggak pakai besok ibu, detik itu juga Allah ganti. Itu udah janji dari baginda Rasulullah. Jadi senangin hati orang tua. Kalau kita yang masih punya orang tua selalu membuat senang hatinya, maka anak kita nggak pakai disuruh, maka dia akan memuliakan kita lebih dari apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Tapi maaf ibu, akan terjadi hal sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Kalau misalnya saya nih punya emak, tinggal emak doang, peduli enggak, nengokin enggak, nelpon enggak, bos sebodoh amat, begitu kasarnya, maka siap-siap Pak Dedi, anak-anakmu akan berlaku lebih kejam lagi daripada itu. Naudzubillah min dzalik. Itu bahasa kasarnya karma. Kan Islam tidak mengenal karma, namanya tabiah dalam Islam. Apa yang kita lakukan maka akan kembali kepada kita lagi. Itu. Berbuat baiklah kepada orang tua, maka anak-anakmu akan berbuat baik yang lebih besar kepadamu. Nah, di situ kullu dzalika yurisul faqr, yang 15 macam tadi ibu tulis, itulah penyebab kefakiran, tertutupnya seseorang dari rizkinya.